Duta besar Saudi Arabia waktu mau ngasih ke Raja Salman itu kami buka, kalau Anda mau 2 billion. Feni, sebetulnya kalau di Game Mafia ini ayah saya yang foundernya, pendirinya, yang punya bisnis ini. Saya membantu ayah saya gitu, jadi kebetulan sedang berhalangan ya Bu ya. Iya, Bapak mau ke Jakarta jadinya nggak bisa langsung ngasih ini. Ini kita lokasi berada di mana dan nama tempatnya apa Ibu? Nama tempatnya Game Mafia. Kami ini galeri, ada workshop, ada segala macam, itu terletak di Jalan Pajajaran nomor 145 Bandung. Saya sangat antusias banget nih karena baru masuk ke sini. Baru ya, benar, pertama kali, dan saya lihat nih banyak sekali batu-batu ada di belakang, kita bisa lihat. Nah, sebenarnya produk apa sih Bu yang Game Mafia tawarkan ke khalayak publik? Kami menyebut diri kami sebagai pusat promosi batu mulia Indonesia. Jadi kami punya banyak berbagai koleksi dari seluruh Indonesia, juga dari luar negeri. Lalu di sini kami tidak hanya menjual, kalau biasanya batu mulia itu urusannya dengan perhiasan. Kami juga membuat souvenir, lalu kayak plakat, tropi, segala macam yang bahan utamanya adalah batu mulia. Ada juga lab. Nah, kami punya lab. Jadi bisa nge-lab batu teman-teman ya? Bisa, jadi bisa nge-lab batu. Ternyata di Bandung ada lab ya? Ada. Kan biasanya teman-teman larinya ke Jakarta. Ada. Gemologinya itu dari GIA ininya, jadi taraf internasional sih kalau sertifikasinya. Ada juga workshop. Jadi ya ada workshop, pelatihan juga ada. Pelatihan kami udah bekerja sama dengan dinas-dinas pemerintahan. Ada dinas perindustrian, ada banyak lah pokoknya, dari daerah-daerah juga, dari Papua dikirim kemari. Jadi mereka mengirim orang-orang dari sana kemari belajar 1 minggu, ada yang 5 hari gitu. Dan juga saya lihat banyak perhiasan juga semuanya. Ada, ya perhiasan juga ada. Berdasarkan pesanan juga ada. Mungkin kalau teman yang penasaran, harganya gimana nih Bu di sini? Terjangkau atau? Terjangkau lah. Macam-macam. Mau cari perhiasan di bawah 100.000 banyak. Ada, yang mahal juga ada. Nah, yang mahal nanti kita bicarakan karena saya dengar ada yang ratus-ratusan. Nah, ini menarik nih. Kita flashback 2 tahun karena pandemi. Nah, kalau di Bandung sendiri gimana Ibu untuk perkembangan perbatuan Ibu? Selama pandemi terus terang aja memang berhenti semua karena kegiatan berhenti, tapi kalau yang hobi tetap ada, yang datang ke sini tetap ada. Kami nggak pernah tutup selama pandemi. Kami buka terus walaupun dengan ini ketat, jadi tamu yang datang sedikit, pintu juga nggak terbuka banyak gitu ya. Dan online kami ke online ya. Dan pada saat saya masuk, saya ngeliat artikel Bapak nih. Iya. Kalau nggak salah, Bapak backgroundnya justru awalnya geologi ya? Geologi, Bapak geologi. Tapi dari dulu memang dia suka batu gitu. Zaman masih kerja sebagai geologis di perusahaan minyak, itu Bapak memang udah suka koleksi. Terus akhirnya ketika pensiun langsung milih ini urusan gemologi ini. Dan saya lihat Bapak juga menjadi field gemologis, artinya langsung turun ke lapangan. Iya, betul. Dan ya sebagian nanti kita akan lihat koleksinya ya Bu ya. Iya, boleh. Dan ternyata di Jawa Barat khususnya banyak mineral yang bagus ya Bu ya. Iya. Temuan terakhir Bapak itu dari Tasik. Dari Tasik? Dari daerah Tasik. Batunya apa Ibu? Kemarin itu ada azurite segala macam ada. Azurite. Lalu yang bagusnya lagi ada kalkopirit. Kalkopirit seperti yang ditemukan biasanya dulu hanya ada di Papua, di Papua. Dan ternyata di Jawa Barat ada Ibu ya? Di Jawa Barat ternyata. Dan saya lihat tadi juga ada krisokola yang besar itu. Krisokola itu dari Garut. Dari Garut ya? Iya, itu koleksi lama Bapak. Sudah lama sekali. Pernah menjadi hadiah waktu Raja Salman datang. Kedutaan besar Arabia itu memesan cindera mata berbentuk
bentuk batu yang dipoles alami. Betul. Dengan gambar, ada siluet gambar Raja Salman dan putranya. Lumayan itu harganya. Lumayan ya. Lumayan. Okay. Dan kemudian di sini juga masih ada ya Bu ya? Masih ada yang lebih besar. Nah, nanti kita lihat kalau harga nanti belakangan. Iya, oke. Oke, nah mungkin kalau ditanya Ibu, ini jam operasionalnya bukanya Game Avia nih? Kami buka jam 8, tutup setengah 5. Setengah 5. Dari hari apa Ibu? Setiap hari, setiap hari, Minggu ya. juga buka? Oke, kita nanti mau sedikit melihat-lihat ya, Ibu. lihat-lihat, mari keliling. kita lihat ada sekalian apa nanti di sini. ada yang koleksi yang Indonesia tapi nilainya tinggi ya Bu ya? Iya, kami seneng banget kalau disuruh pamerin koleksi barang-barang yang ada dari Indonesia. Betul, gitu loh. supaya yang di luar Indonesia tahu ya Bu ya? Oh iya, kalau untuk di luar Indonesia tahu, Bapak itu menjadi narasumber dari klub penggemar gemstone di Amerika. Oke, gitu. Jadi mereka seneng banget dapat Bapak sebagai narasumbernya. Narasumber ya, oke. Ya, dan jadi udah beberapa kali lah ada. Benar-benar, karena memang harus dipromosikan ya buat Iya, Indonesia. mereka antusias melihat ternyata Indonesia tuh, di mana sih Indonesia dari kayak gitu, terus ternyata di sini kandungan batu mulianya luar biasa. Karena kan biasanya yang tahu orang ametis Kalimantan ataupun opal Kalimaya Banten. Iya, sama. Padahal yang lainnya nih, waduh, yang lainnya ini batu-batu kelawing dan sebagainya banyak ya Bu ya. Banyak. Oke, kita lanjut tur kali ya Bu ya. Mari. Ibu Feni mungkin bisa ya Mau cerita dijelaskan tentang dulu. apa nih, Bapak dulu? Betul. Nih, Bapak. Ya, ini Bapak Sujatmiko Pak ya Bu ya? Sujatmiko, pemilik dari Game Avia. Nah, kalau saya baca nih Bu ya, jadi Bapak ini punya kekhawatiran akan ekspor bahan baku tapi yang mentah ya Bu ya? Iya. Bukan hanya kekhawatiran, itu memang sudah banyak terjadi. Betul. Kami ini ada mana ya tentang Tasikmalaya. Di Tasikmalaya itu ada sebuah sungai. Betul. Di mana batu jasper yang merah, red jasper, itu ada di mana-mana yang besarnya sampai besar-besar banget. Dan itu waktu Bapak menemukan itu, jadi ada berita, terus kami cek ke sana, itu sudah hampir habis diekspor. Waktu itu Bapak dengan rekan-rekannya di KRCB berkumpul dan audiensi ke pemerintah daerah di sana untuk meminta untuk itu dijadikan daerah tertutup untuk dieksplorasi. Karena kalau dikirim mentah itu nilainya rendah ya Bu ya? Iya, sayang banget. Lebih baik diolah ya Bu ya? Iya, nah itu juga yang jadi concernnya Bapak. Betul. Bapak membuat pelatihan untuk itu. Untuk mengolah menjadi yang berkualitas ya Bu ya? Supaya nilai tambahnya jadi jauh lebih tinggi. Gitu. Nah ini saya tertarik, di sini Bapak mendapatkan muri di bawah rekor muri. Oh iya, ini muri. Ini waktu itu kita diminta untuk membuat kujang. Oke. Besar banget ini. Dan itu ini tingginya 2 meter. Bahan dari berbagai macam batu lokal yang dimozaik dibentuk itu. Jadi ini campuran berbagai macam batu ya Bu ya? Macam-macam ini ya, jasper dan kalsedon ya. Tapi sayang nih lokasinya koleksinya nggak di sini. Nggak di sini, tidak di sini. Di pemerintah ya Bu ya? Disimpan di di koperasi, dinas koperasi waktu itu. Kita lihat, waduh ini artikel menarik nih. Bahkan di sini tertulis rumah dijadikan destinasi wisata ya Bu. Iya, karena jadi banyak yang datang untuk lihat. Banyak koleksi kami ini mau dilihat. Nah ini nih yang menarik nih Bu. Ini batunya Chrysocolla. Ini penjelasannya. Betul. Ditemukan di Garut. Jadi Chrysocolla ini kalau di di Halmahera sana disebutnya bacan. Bener. Sama. Oh, jadi ini sebenarnya sama di Garut juga ada ya Bu ya? Sama, iya. Oke. Dan ini ada yang terbesar? Kalau yang besar ini udah didudukin sama tokoh-tokoh pejabat. Tokoh-tokoh sampai Pak Habibie dan Ibu Habibie juga. Waduh, luar biasa nih. Itu Bapak Fadlizon. Benar, Bapak Fadlizon. Ini Pak Probo Stejo. Iya, betul. Kalau yang orang zaman dulu tahu Pak Probo. Tapi ini ngomong-ngomong, kalau ada kolektor di luar negeri mungkin yang berminat dijual atau enggak nih? Kalau harganya cocok dijual. Ya. Dijual. Yang tapi pasti, kayaknya Bapak sayang deh. Sayang ya? Waduh, jadi ini contoh dari Chrysocolla yang berasal dari Garut ya? Iya. Waduh, bagus banget. Oke, kita lanjut ke, nah ini pajangan nih, aduh. Pajangannya banyak.
pertama ini yang ukir harimau nih Bu. Ini harimau. Ini bahannya apa nih Bu ya? Ini fosil kayu. Oh, fosil kayu. Fosil. Ini udah laku. Sudah laku. Udah laku, iya. Belum diambil nih Bu. Belum diambil, masih dititipin. Waduh. Karena yang punyanya rumahnya belum jadi mau, tapi beliau pengen ada ini. Jadi kisaran berapa Bu kalau boleh tahu lah beliau? Ratusan, puluhan? Ratusan ya. Oke, ini sih wajar ya Bu. Ini berapa kilo ya Bu? Besar banget deh. Gede. Aduh, luar biasa nih. Segede gini. Iya, aduh, luar biasa nih fosil kayu ukir harimau. Sudah terjual ya Bu ya? Sudah, sold. Kita lihat lagi koleksi yang di belakang. Nah ini jenis-jenis kalau ini kan diukir kan? Betul. Sama fosil kayu juga. Itu kalsedon yang belakangnya. Oh ini kalsedon. Oh tapi bagus nih kalsedon. Aduh kalau ada di center tembus ya Bu ya? Tembus. Oke, jadi ini contoh kalsedon. Dan ini kristal sebenarnya ya kalau tembus. Bagus ini. Lah, ini dia tadi kita ngobrolin azurite. Nah, boleh Bu, kita lihat ke sini. Ini. Jadi Bapak biasanya dapat info ada batu apa di sana, terus nanti dia orangnya bawa ke sini. Oke, jadi ada azurite malachite. Malachite ya. Batuan Indonesia ya Bu ya? Iya, dari West Java. West Java. Waduh, ini bagus banget nih. Ada biru, ada hijau, dan ini memang bentuknya sebagai pajangan aja Bu ya? Iya, pajangan. Kalau dibentuk cincin agak sulit ya Bu ya? Ini hancur. Hancur ya, oke. Murudul bahasa Sundanya, murudul. Oh, tapi luar biasa nih. Tapi ngomong-ngomong Ibu, penasaran Ibu kalau sebesar ini mungkin teman-teman nanya pajangan harganya sampai ya? berapa? Iya. Wah, harganya 4,5 juta. Oh, 4,5 juta? Oke, oh, masih masuk sih Bu. Ini indah soalnya nih, bagus. Iya, sudah dikemas dengan kemasan yang bagus. Itu, iya. Nah, ini kita ketemu lagi batu dari Garnierit dari Sulawesi. Kendari. Sulawesi Selatan ya Bu ya, Kendari. Garnierit, waduh. Ini saya baru dengar juga nih. Mineral collection ya Bu ya, ini nggak bisa dijadikan cincin. Nah, kalau yang ada pirate-pirate-nya nih Bu. Ini namanya kalkopirit. Waduh, ini pirate-nya benar-benar bagus. Bagus ya. Dan suka ini, ditanya, ini disemprot nggak katanya? Nggak, ini aslinya memang demikian. Dan ini dulu biasanya ditemukan di Papua ya Bu? Iya, di Papua, di tambang tembaga itu kan? Di Freeport ya Bu ya? Freeport, ya. Di sekitar di Jawa Freeport. Barat ternyata di Jawa Barat juga ada. Cakep banget nih. Ini ada harganya nggak nih Bu? Ini berapa nih Bu? Teman-teman tahu? Harganya, coba lihat, 12 juta. 12 juta, oke. Silahkan teman-teman, 12 juta. Biasanya kami bikin pesanan ini. Ya untuk ya instansi. Untuk silakan. instansi ada buat pen stand kan. Kalau ini lebih bagus buat ada gunanya, jadi nggak hanya hiasan. Nih. Silakan teman-teman. Iya, nih jadinya bagus. Ini nggak hanya dari Indonesia. Nah, ini batu-batu semi precious yang dari luar. Udah bentuk-bentuk perhiasan ya Bu ya? Ya, udah tinggal dipasang-pasangin ke cincin. Oke. Silakan teman-teman, ini banyak pilihannya di sini. Dan ini dia koleksi yang lumayan-lumayan. Gede-gede. Gede-gede, nanti bisa dilihat langsung aja ke sini. Ini harganya ya lumayan. Lumayan berat. Oke. Biasanya kami pelatihannya di workshop di Pasir Luhur. Oh, jadi beda kami, tempat ya? Beda tempat. Oke. Di sana buat naruh bahan baku dan buat pelatihan supaya lebih mudah. Kami akan membuat pelatihan yang orangnya sedikit aja di sini. Dan di sini juga masih banyak ya Bu ya, pajangan semua. Ini ada, itu bukan batu ya, itu gelas. Gelas, ya. Gelas. Man-made ya. Iya, man-made, betul. Oke. Kami taruh juga. Aduh, ini tempatnya lumayan besar. Pengennya sih jadi museum. Oh iya, betul. Nah, kalau ini batuan apa Ibu? Ya, ini garnierit tadi. Oke. Ini gedenya. Garnierit. Ini adalah batu yang sudah dikemas ya untuk souvenir atau untuk pesanan-pesanan. Iya. Jadi terima juga Ibu ya? Iya, terima. Kami banyaknya dari sini loh. Banyak, oh gitu, seperti itu. Oke. Nih, ada juga yang dibingkai seperti itu. Oke. Wah, ini bagus-bagus nih. Kayak gini. Oh iya ya. Benar-benar ya. Jadi batunya macam-macam. Sebenarnya batu kalau dimaksimalkan bagus nilainya. Bukan hanya buat perhiasan. Benar-benar. Jadi ide juga. Jadi ide nih. Waduh. Mau pelatihan processing di kami bisa. Oke. Dan di belakang juga masih ya Bu ya? Waduh. Ya, ini yang gede-gedenya. Oke. Ini luar biasa nih. Nah, ini jenisnya apa Ibu? Ini fosil kayu. Dia masih berbentuk kayu. Oke. Masih berbentuk batang pohon maksudnya kan? Sudah membatu ya Bu ya? Iya. Ini kelihatan benar-benar uratnya.
Ini juga jenisnya macam-macam. Ini koral. Betul. Spike koral sebesar itu agak susah dapat. Nah, ini juga ada koleksi ametis ya? Iya, ini dari Brasil. Oh, tapi ini dari Brasil. Waduh, ini ukurannya besar-besar ya, Bu ya? Silahkan teman-teman, ametis dari Brazil. Kalau ini ruangan apa lagi, Bu? Ini kita nyebutnya ruang perhiasan. Semuanya perhiasan di sini. Perhiasan itu ya? Bapak, Pak sini Pak, bentar Pak. Bapak mau ke Jakarta tapi nongol sebentar nggak apa-apa. Ya, saya Sujatmiko, lulusan ITB dari Teknik Geologi, postgraduate di Prancis, kerja di Direktorat Geologi selama berapa tahun ya, 13 tahun, kemudian pindah ke Total Indonesia, company France du Petrol, di mana kirim saya ke Prancis untuk postgraduate di bidang minyak. Nah, karena bidang minyak kelihatannya saya ada kendala, maka Tuhan nitipkan batu mulia ini yang begitu banyak ya. Sehingga sejak tahun 86 sampai sekarang kami sudah tidak bisa lepas dari ini, karena ini betul-betul titipan Tuhan. Jadi kami punya batu mulia bahan konservasi di workshop lebih dari 1000 ton. Ada yang sampai beratnya 7 ton, ada fosil kayu yang 14 meter, itu konservasi. Dan tadinya seharusnya sudah diekspor oleh orang-orang China ataupun Korea ke luar negeri, tapi kami bisa cut dan disalurkan ke workshop kami. Bapak, ini sebelum pergi, Bapak berhalangan soalnya. Pertanyaan terakhir, Pak. Kenapa nih Bapak sampai mendirikan GMAF? Iya, karena nasib kurang bagus. Walaupun saya postgraduate di Prancis bidang perminyakan, maka waktu itu rezim Soeharto tidak menginginkan ada sesuatu yang mencurigakan atau tanda tanya waktu kuliah. Nah, saya pernah diskors, tapi sudah rehabilitasi murni, kemudian itu pun tidak mempan. Akhirnya saya tidak boleh menyentuh bisnis perminyakan. Padahal saya sudah manajer di Total Indonesia, Prancis. Saya punya anak buah orang Prancis banyak. Saya harus jauh, dan 3 tahun kemudian Tuhan memperkenalkan batu mulia ini. Itu sebetulnya, sehingga sekarang kalau Pak Rahman lihat, barangkali saya sudah keliling berkat ada organisasi namanya Rotary yang bisa menerima saya. Sedangkan yang lain tanda tanya besar, karena tahu sendirilah waktu rezim Orde Baru ada sedikit cacat, orang tidak akan mendekat. Tapi ada organisasi Rotary yang luar biasa, sehingga saya bisa survive kembali, bahkan saya mimpin Indonesia, dan saya bisa keliling di luar negeri banyak sekali. Bapak menjadi narasumber juga ya, Pak? Narasumber di 3 klub di California. Itu saya member dari, yang pertama adalah Searchers James and Mineral Club. Kemudian Southern California, MSC, Mineralogical Society of Southern California. Ini yang sangat profesional, bisa kolaborasi dengan University Pasadena dan lain-lain. Kemudian yang ketiganya saya ikut diminta juga bicara di Culver City Rock and Mineral Club. 3 klub di mana saya presentasikan itu adalah yang pertama batu mulia dan mineral dari Garut dan Tasik. Kemudian diminta lagi oleh yang lain, saya tambahin lagi dengan Kelawing Purbalingga dan Bacan. Dan setelah itu yang terakhir, maka seluruh Indonesia saya presentasikan. Itu apresiasinya luar biasa. Saya 3 bulan ini diundang oleh Kementerian SDM, dalam hal ini PPSDM namanya, untuk memberikan training di Ternate. Pertama 20 orang, keduanya di Lombok, di Mataram 20 orang juga, yang ketiga di Palu 20 orang juga, dan terakhir minggu lalu di Kendari. Itu dalam upaya untuk menggarahkan lagi masyarakat akan batu mulia. Itu upaya kami. Sekarang saya bersiapkan untuk yang di Kendari, karena itu pusat dari industri nanti nikel yang mungkin terbesar di dunia. Kendari. Walaupun waktu booming ada kontes sampai hadiahnya mobil, sekarang sudah stagnan. Stagnan, kami injeksi lagi, kami kirim sekarang 22 batu cincin khusus untuk peserta itu. Dengan harapan setiap provinsi nanti punya peta distribusi batu mulia, kemudian punya organisasi, dan ini mudah-mudahan dalam waktu tidak lama seluruh Indonesia akan punya klub-klub organisasi yang berinduk ke Bandung nanti. Terima kasih, ini banyak sekali. Kalau Bapak lihat jenis-jenisnya, I don't believe it. Saya sendiri tidak percaya, kalau bukan titipan Tuhan, tidak mungkin. Dan banyak sekali cerita-cerita yang ini sudah graduate gemologis ya.
Saya ketemu di Jewelry Fair, Pak, di Jakarta waktu itu. Nah, itu. Sekarang dia susah sering ninggalin sini. Sebabnya kenapa? Suaminya jenderal. Oke, wah. Itu. Jadi angkatan laut. Jadi saya sebagai mertua nggak bisa dong nahan dia kan. Betul. Karena dia harus mendampingi suami ya di namanya tuh Laksmana pertama ya. Oke. Baru tahun ini baru berarti tinggal meneruskan Bapak aja, Pak ya? Ya meneruskan, hanya memang absen is okay lah. Nanti Bapak yang neken-neken itu lah. Oke, Bapak. Pak Rahman, terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya nanti, insya Allah kita balik lagi, Pak. Ini sebentar aja, ini kantor saya. Oke, waduh. Ini kantor saya, Pak Rahman. Di mana-mana ada batu ya. Oke, waduh. Ini Ammonite yang 200 juta tahun umurnya ya, dari Maroko nih. Maroko, Ammonite, Ya. oke. Ammonite ini dari Timur. Jadi kami sekarang punya stok yang lumayan. Kemudian apalagi ya yang kami kembangkan nanti yang begini ya. Sehingga orang itu kali beli ini yang tidak too expensive, tapi sudah bisa melihat jenis-jenis batu mulia yang ada di Indonesia. Dapat bermacam-macam ya, Pak ya. Ya, organisasi ini yang kami bilangkan, di mana kami sebagai gubernur tahun 2006, 2007, saya punya 100 presiden, punya 28 assistant governor, dan punya 5 deputy governor. Ini yang ngangkat saya, Pak, yang saya ceritakan tadi. Tahun 2006 saya sudah bisa memimpin Indonesia dan punya 100 presiden. Dan keliling di 25 negara, Pak. Ini banyak sekali. Ini yang teman baru misalnya, ini Pak, very rare, ini di dunia jarang, Pak. Ini apa nih, Pak? Ini yang mengandung emasnya luar biasa banyak. Ini namanya mineral sulfide tembaga, kayak Freeport dan lain-lain. Tapi ini menurut saya sih kualitas untuk collection ini tidak kalah sama Freeport. Ada di Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya juga. Tasikmalaya punya ini, kemudian punya juga namanya Azurite. Azurite sudah di situ. Ya, oke. Itu ya. Kemudian apalagi copyright-nya itu luar biasa. Oh iya, Pak. betul. Jadi sudah diambil Pak Fadlison, udah Pak Menteri Arifin Tasrif, yang sudah kebetulan datang ke sini. Bapak, saya penasaran, Pak. Koleksi termahal saat ini yang Bapak punya, Pak? Penasaran yang termahal, aja. Betul. Yang pertama dia tuh. Oh iya. Oke. Sama istri. Karena game Avia itu game Ai, Feni, Iman, Ari. Oke, keluarga ya, Pak. Keluarga gitu loh. Jadi yang termahal itu mungkin ya. Sekolah. Oke. Karena itu historis Pak ya. Yang didudukin itu ya, Pak ya? Ya, itu tahun 90, kami dapatnya 89 ya, atau 90 ya. Kemudian tahun 94, adiknya itu, yang kecil, itu sebetulnya sudah mau diambil Pak Prabowo. Oke. For 100 million tahun 94. Tapi karena biasalah banyak gos-gosnya minta ini, minta itu, ini batal. Tapi berapa bulan kemudian ada pengusaha dari Jakarta yang datang, ngambil adiknya for the same price. Waktu itu kami bisa naik haji tahun 94, ongkos 7 juta, punya di tangan ada 100 juta. 100 juta. Kalau yang ini boleh tahu buka berapa, Pak? Belum ya, Pak? Yang gede itu. Enggak, tempo hari mau duta besar Saudi Arabia waktu mau ngasih ke Raja Salman itu kami buka, kalau Anda mau 2 billion, 2 miliar. 2 miliar, oke. Tapi kemarin ada teman-teman jangan dikasih dulu. Ini historisnya luar biasa. Iya, jadi mungkin tidak tahu apakah di Christie atau apa, belum tahu saya. Ada, karena ada teman yang channelnya ke sana. Benar, oke. Tapi kami sudah ngasih semacam itu ke, itu ada artinya, Raja Salman dan Prince Muhammad. Oh iya, ini contohnya ya, Pak. Itu Prince Muhammad, yang rajanya sekarang. Waduh. Ini dikasih juga yang 80 kilo, Benar. terus bapaknya yang 100 kilo. Yang satunya lagi teh, bapaknya. Batu apa? Namanya Giok Krisokola ya. Oke. Tapi ini trial. Trial ya. Trial, jadi batunya bukan batu Krisokola. Oke. Tapi yang dibeli akhirnya Krisokola ya, Pak? Krisokola, 2 biji Pak. 2 biji. Seharga berapa boleh tahu, Pak? Dibeli? $40,000 US. Waduh. Enggak, itu cincai untuk mereka. Benar, benar. Dan saya cuma ngasih harganya itu karena ya gimana ya, udahlah kasih cash ya, pakai ikutan sih segala macam. Punten jangan. Oke, siap. Ya Pak Yarman ya. Oke, yuk. Oke, Bapak. Harapan kami sebetulnya Batu Mulia ini menjadi sesuatu yang menarik lagi seperti betul. beberapa tahun yang lalu. Sekarang kayak yang kurang menarik, tapi mungkin itu bisa diusahakan oleh kita seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwa banyak usaha-usaha yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah ataupun para orang-orang yang hobi, yang tertarik dengan Batu Mulia untuk membuat ini lebih bergairah lagi seperti waktu itu. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah boleh diizinkan meliput nih, Bu. Iya, boleh. Karena saya baru tahu di Bandung ternyata ada satu kapan-kapan tempat kita main ke workshop untuk lihat sebanyak apa
apa namanya batu mulia yang sama Bapak diamankan dari dijual ke mana? Ke luar negeri ya. Oke, baik. Terima kasih Bu, sampai ketemu kembali Bu.